Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang Sejarah pertumbuhan dan perkembangan filologi di Romawi. untuk memiliki tugas mata kuliah filologi dengan dosen pengampu Ibu Vika Handayani M. Hum. Dengan anggota saya Risna Yulustari, Saya Ardini Martinilha, Risa Hujiah, Nur Hamdi, Muhammad Jibni Irfan. Nifaul Hidayah, dan Agif Al-Ghifari. Selamat menyaksikan. Halo semua, aku Sydney. Saya Nisa, Di sini kami akan menjelaskan tentang mengenai sebab sejarah ilmu filologi secara umum. Awal kegiatan filologi di Iskandaria dilakukan oleh bangsa Yunani pada abad ke-3 sebelum Masehi, dipelopori oleh Aristoteles. Kegiatan mereka utamanya adalah meneliti naskah-naskah peninggalan abad ke-8 sebelum Masehi yang ditulis di atas daun papirus. Filolog saat itu harus memiliki pengetahuan tinggi karena untuk mengetahui isi naskah tersebut harus mengetahui huruf yang dipakai, kemudian menyalahnya ke dalam huruf yang berlaku saat itu. Disinilah proses kerja filologi mereka lakukan dengan membentukkan kesalahan-kesalahan, membentukkan kesalahan ejaan, bahasa, tata tulis, dan kemudian menyalinya ke dalam keadaan yang sudah benar, jauh dari kesalahan-kesalahan. Salinan naskah kadang-kadang diberi penjelasan dan komentar serta tafsiran-tafsiran sesuai dengan interpretasi mereka. Inilah awal munculnya mazhab Iskandaria. Kegiatan perdagangan naskah waktu itu cukup ramai dan berakhir pada abad ke-1 sebelum Masehi bersamaan dengan jatuhnya Iskandaria ke bangsa Romawi. Setelah Iskandaria jatuh, maka kegiatan filologi berpindah ke Eropa Selatan yang berpusat di Roma. Kegiatan ini berlangsung sampai abad ke-4 saat terpecahnya kerajaan Romawi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Sendiri Risna Yulustari akan mempresentasikan sebab mengenai pertumbuhan dan filologi di Romawi Barat. Sebab selanjutnya yaitu mengenai perkembangan dan pertumbuhan filologi di Romawi. Nah, sesudah Iskandaria jatuh pada abad ke-1 sebelum Masehi, kekuasaan itu berpindah ke Romawi dan kegiatan filologi berpusat di kota Roma dan melanjutkan tradisi filologi Yunani. Hingga pada abad ke-4 Masehi, Romawi itu terpecah menjadi Romawi Barat dan Timur. Dan kegiatan filologi di Romawi Barat ini diarahkan kepada penggarapan naskah-naskah dalam bahasa Latin. Kemudian naskah Latin itu berupa puisi dan prosa seperti tulisan Cicero dan Paro. Nah, di Iskandaria itu, naskah itu banyak mewarnai dunia pendidikan di Eropa pada abad-abad selanjutnya. Dan tradisi Latin inilah yang dikembangkan Romawi Barat dan bahasa Latin yang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Kemudian sejak kristenisasi di benua Eropa, kegiatan filologi dilakukan juga untuk menelaah naskah-naskah keagamaan yang dilakukan oleh para pendeta. Sebagai akibatnya, naskah Yunani ditinggalkan. Oleh karena itu, telaah Yunani menjadi mundur dan kandungan isinya tidak banyak dikenal lagi. Dan sejak abad keempat itu, teks itu mulai ditulis dalam menggunakan bentuk buku atau codex, menggunakan kulit binatang, atau lebih sering menggunakan kulit domba yang dikenal dengan perkamen. Dalam bentuk codex inilah, naskah dapat memakai halaman sehingga menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamdi. Di sini saya akan membahas tentang subbab mengenai perkembangan ilmu filologi di Romawi Timur. Sebab perkembangan ilmu filologi di Romawi Timur. Masa kejayaan filologi di Romawi Timur dapat dirasakan karena di wilayah ini para filolog tetap meneruskan kegiatannya seperti masa sebelumnya. Mereka konsisten dengan ilmu yang sudah ada serta berpegang teguh pada konsep Iskandaria. Di Romawi Timur pula muncul pusat-pusat studi teks Yunani. Misalnya Antos, Athena, Iskandaria, Beirut, Konstantinopel, dan Gaza, yang masing-masing merupakan pusat studi dalam bidang tertentu. Iskandaria sendiri menjadi pusat studi bidang filsafat Aristoteles, Beirut pada bidang hukum. Kemudian pusat-pusat bidang studi ini selanjutnya berkembang menjadi perguruan tinggi, yaitu lembaga yang menghasilkan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan administrasi. Kemudian dalam periode ini muncul kebiasaan tafsir terhadap isi naskah pada tepi halaman yang disebut spolia.
Procopius dari Gaza telah membiasakan menulis naskah langsung diiringi skolia dengan bahan yang diambil dari tulisan lain dalam membicarakan masalah yang sama. Oleh karena tulisan Procopius itulah pada umumnya mengenai ajaran Babel, maka cara penulisan demikian itu dikenal dengan penulisan baru dalam kajian Babel. Saya Agi. Saya Ardini. Kami akan menjelaskan materi tentang Salah di Sebelum membahas tentang aksara Romawi, kita akan sedikit membahas tentang alfabet Latin atau alfabet Romawi. Alfabet Romawi adalah alfabet yang awal mulanya digunakan oleh orang Romawi untuk menuliskan bahasa Latin. Diperkirakan sejak zaman ke-7 sebelum Masehi. Mereka belajar menulis dari orang-orang Etruria, sedangkan orang Etruria belajar dari orang Yunani. Alfabet Etruska atau alfabet yang digunakan oleh orang-orang Etruria merupakan adaptasi dari alfabet Yunani. Menurut hipotesis, semua aksara alfabetis tersebut bersumber dari abjad Fenisia, dan abjad Fenisia bersumber dari hieroglif Mesir. Berikut adalah contoh abjad Fenisia hieroglif Mesir. Masa demi masa, abjad ini telah berkembang menjadi abjad modern yang kurang lebih terbentuk pada abad ke-8 sebelum Masehi, saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Berikut adalah gambar varian aksara awal yang baru memiliki 9 fonem. Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, maka mereka mulai belajar menulis dari orang-orang Etruria, sedangkan orang-orang Etruria belajar dari orang Yunani. Alfabet Etruska juga merupakan adaptasi dari alfabet Yunani, yang menurut hipotesis semua aksara alfabetis tersebut berasal dari abjad manusia dan Ardian. Fenisia berasal dari hieroglif Mesir. Berikut adalah huruf Albertonii. Sejarah mengenai aksara sampai saat ini masih berkiblat kepada bangsa Sumeria, yang dimana bangsa Sumeria merupakan penyumbang terbesar untuk kebudayaan manusia dan huruf Paku-Ponesian yang merupakan sistem aksara tertua yang diketahui. Dan berikut adalah contoh aksara Paku bangsa Sumeria. Bentuk huruf Romawi modern yang dihasilkan dapat kita lihat pada tulisan-tulisan di beberapa dinding bangunan peringatan terkenal yang didirikan oleh bangsa Roma pada sekitar tahun 50 sampai dengan 120 Masehi. Yang salah satu contohnya ialah pada gerbang kerajaan Kolum yang dibuat pada tahun 114 yang dirancang oleh Carol Townley yang dipersembahkan untuk Adobe pada tahun 1989. Dan berikut adalah contoh kerajaan Romana atau aksara Romawi modern. Perkenalkan, nama saya Rival Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan subbab mengenai bahasa yang digunakan oleh Romawi kuno. Berikut penjelasan mengenai subbab bahasa yang digunakan oleh bangsa Romawi. Bahasa Latin merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa Romawi. Bahasa Latin menyebar dengan meningkatnya kekuatan politik Romawi. Pertama di seluruh Italia dan kemudian di sebagian besar Eropa Barat dan Selatan, juga sebagian wilayah pesisir Mediterania Tengah dan Barat Afrika. Para ahli percaya bahwa bahasa Latin sangat dipengaruhi oleh bahasa Yunani dan Estrukan. Pada abad ketiga sebelum Masehi, bahasa Latin adalah bahasa resmi Republik Romawi. Karena masyarakat dipaksa menggunakan bahasa Latin daripada bahasa Yunani. Digunakan oleh pemerintah Romawi untuk hukum, politik, dan agama. Meskipun kegunaannya berdampingan dengan dialek-dialek Yunani. Lebih dari itu, bahasa Latin juga mempengaruhi bahasa lain, terutama bahasa Inggris.